basyarun mislukum, aku tuh manusia biasa, kata Nabi. Spare partnya sama kayak kita, matanya dua, hidungnya satu, golongan dua, mulut, telinga. Tapi sebagian dari kita menganggap Nabi Muhammad itu super power, bukan superhero. Justru kalau Nabi Muhammad tidak jadi manusia biasa, itu malah nggak keren. Perang Badar, yang ada kan kisah seharusnya Nabi Muhammad berperang, lalu menang. Kalau versi-versi yang beredar nanti Nabi Muhammad berlebihan. Beliau tuh punya kekuatan 1000 laki-laki. Jadi kalau perang itu matanya keluar laser. Emang ada yang begitu? Kita kan banyak kalau lagi dengar ceramah-ceramah itu kisah dari mulai Nabi lahir sampai Nabi wafat itu banyak hal-hal yang bahasa kita itu ahistoris, tidak sesuai fakta sejarah. Dan kita senang cerita itu. Ketika perang Uhud, Nabi Muhammad luka dan sempat sampai pingsan, jatuh di lubang. Itu kemanusiaannya. Nabi Muhammad juga lapar, yang orang sering mungkin nggak tahu. Makanya kalau saya sering bilang jadi nabi itu susah, nggak enak. Sudah kerjanya capek, nggak digaji, diledek-ledekin mulu tuh Muhammad gila, tuh Muhammad tukang sihir, tuh Muhammad. Itu bertahun-tahun. Kalau kita disuruh dakwah terus digituin, resign jadi nabi kita, udah nggak kuat jadi nabi kan. Capek-capek dakwah dibilang orang gila, enggak. Jadi orang biasa aja, kerja aja gitu. Nah, tujuan dari belajar sirah yang kedua adalah membetulkan kisah-kisah yang khurafat, yang historis, tidak sesuai sejarah. Yang paling sering saya dapati adalah gambaran Nabi tidak sebagai manusia biasa. Padahal Al-Quran bilang innama ana basyarun mislukum, aku ini manusia biasa seperti kalian. Bedanya yuha ilayya, bedanya saya dapat wahyu. Dari situlah hebatnya Nabi Muhammad. Anak yatim, nggak pernah sekolah, hidup dalam kondisi keterbatasan, tapi bisa membuat peradaban yang bertahan 15 abad, ya cuma Nabi Muhammad. Luar biasa ya. Hidup di tengah orang-orang yang keras. Orang Arab itu keras banget, wataknya keras. Lalu didamaikan, disaudarakan, sampai sekarang bertahan luar biasa. Dan persaudaraan yang Nabi bentuk itu bukan cuma di Arab dengan Arab, Arab dengan Indonesia, Arab dengan Eropa, Arab dengan persaudaraan didasari iman. Itu luar biasa dong. Nggak pernah kuliah ekonomi tapi merumuskan ekonomi syariah. Nggak pernah kuliah Nabi, bahkan nggak bisa baca. Nah, maka memposisikan Nabi sebagai manusia biasa itu menjadi penting supaya Nabi tidak menjadi superhero yang tadi, yang ketika perang Uhud sudah terdesak lalu kemudian keluar petir di mana-mana. Enggak seperti itu. Memang Nabi Muhammad punya privilege berupa mukjizat. Semua nabi punya. Sekali dua kali ada kondisi yang tidak biasa atau luar biasa. Itu berlaku sebagai bukti bahwa beliau nabi. Nabi itu pasti punya mukjizat. Makanya kalau di Indonesia kan pernah tercatat Pak, tahun 2000 itu ada pencatatan nabi palsu di Indonesia, itu jumlahnya ada 250. Luar biasa Indonesia itu Pak. Nabi palsunya, nabinya 250 Pak. Ada yang mengikutnya di grup Yahoo Group gitu. Ada Pak Agus namanya ada yang Nabi Betawi, Pak Musadek. Pak Musadek itu Nabi Betawi, 60.000 KTA anggota. Jadi kalau masuk agamanya dia harus mendaftar bayar keanggotaan dulu. Ada perempuan Floris jual bunga di Bulia Eden. Sampai sekarang masih ada masalah bulahnya. Nah, baik, ada mukjizatnya sebagai bukti bahwa beliau bukan nabi palsu. Kalau nabi palsu, ketika ada sumur lumpur lapindo keluar, panggil aja nabi-nabi itu tuh, berhentiin itu sumur. Kan nggak bisa. Nah, Nabi Muhammad punya mukjizat, ya tapi sekali saja. Misalnya pernah bagi paceklik nggak ada air, kemudian ada satu sahabat Nabi yang bilang saya punya persediaan air.
Lalu Nabi yang tangannya selalu bersih itu dimasukkan dalam tempat air, tiba-tiba air keluar dari sela-sela jari dan nambah. Lalu sahabat-sahabat ngambil untuk persediaan di rumah, pada ngambil semua, nggak habis-habis itu dalam tempat air itu. Ya sekali itu aja, besoknya enggak lagi. Kalau tiap hari begitu buka jasa pengisian galon. Nabi Musa juga punya mukjizat membelah laut. Ya sekali aja. Kalau tiap saat belah laut, ya jadi jasa penyeberangan antar pulau. Nah, mukjizat ada, tapi Nabi Muhammad tetap menjadi manusia biasa. Karena mukjizat itu bukan sesuatu yang beliau mampu lakukan kapan saja. Tapi ada mukjizat itu dan tercatat dalam sejarah. Nah, belajar sirah kita selain mengenal Nabi Muhammad juga membutuhkan kisah-kisah yang tadi ahistoris.